menjumpai kelas yang motivasi dan prestasi belajar siswanya rendah. Hal utama yang menyebabkan motivasi dan prestasi belajar rendah adalah karena A. Suasana kelas kurang kondusif karena tidak tersedia sarana belajar yang lengkap. B. Siswa pasif dalam belajar dan lebih senang bermain. C. Siswa tidak mendapat bimbingan belajar dari orang tua. D. Pembelajaran kurang menghargai perbedaan individu siswa. E. Siswa cenderung lebih suka belajar dalam kelompok. Oke. Yang mana ini teman-teman? B. B. A, B. Ah, ini bisa multitafsir sebenarnya ini. Hal utama, tapi di sini yang ditanyakan yang utama. Mengapa motivasi belajar siswa itu rendah? Menurut pengalaman Bapak Ibu biasanya kenapa motivasi belajar anak-anak rendah? B. B. A dan B. Semuanya benar mungkin ya. Iya. Ya, tapi ada yang paling benar. Yang paling benar yang D. Pembelajaran kurang menghargai perbedaan individu siswa. Jadi sebenarnya ini salah satu prinsip dalam penyusunan RPP. Jadi, pada saat menyusun RPP ini harus mengakomodir perbedaan individu siswa. Nah, meskipun selama ini kan kita cenderung untuk menyeragamkan. Sebenarnya pembelajaran harus menghargai perbedaan individu. Soal berikutnya, seorang guru mengajukan pertanyaan kepada siswa dengan tujuan agar siswa tersebut mengingat kembali materi pelajaran yang sudah dipelajari sebelumnya. Hal tersebut termasuk kegiatan, apakah A. Memberikan acuan, B. Melaksanakan tes awal, C. Memberikan bimbingan, D. Membuat kaitan, E. Meningkatkan motivasi. Ya, biasanya Bapak Ibu lakukan ini di bagian mana? Kegiatan mengajukan pertanyaan. Ya, biasanya kita lakukan di pendahuluan ya Bapak. Pendahuluan. Nah, pada saat pendahuluan itu kita lakukan persepsi, kemudian motivasi. Nah, kira-kira ini termasuk kegiatan apa? Memberikan acuan, apakah itu pretest, tes awal? Membuat kaitan. Ya. Kok tahu? Ya, itu tadi di sini ya. Tujuannya untuk mengingat kembali materi sebelumnya. Jadi kita sedang membuat kaitan atau mengaitkan materi yang akan dipelajari dengan materi yang sudah pernah dipelajari sebelumnya. Oke. Soal berikutnya, seorang guru yang mengembangkan tujuan pembelajaran untuk menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensinya, dimuat dalam apakah A. Silabus atau RPP, silabus dan RPP, SKL atau standar kompetensi lulusan, atau lembar penilaian. Jadi tujuan pembelajaran ini adanya di mana? RPP. Ya, ada di RPP. Kalau di silabus apakah ada juga Bapak? Silabus KD. Ya, silabus intinya adalah KD-nya ya. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan di soal sebelumnya tadi, tujuan pembelajaran ini sedapat mungkin ada unsur A, B, C, D. Tapi kalau teman-teman dapat soal pilihan ganda ternyata ini tidak ada, nah teman-teman perhatikan aja KKO-nya. Kalau bingung di KKO bisa perhatikan materinya. Awas. Aduh. Kembali. Tunggu nanti. Ada. Soal berikutnya.
Pada rancangan Masa pembelajaran terdapat Masa contoh gitu. KD yaitu mengidentifikasi jenis, sifat, dan fungsi bahan alam dari tanaman untuk produk karya seni rupa dan kriya. Maka rumusan indikator yang bisa dikembangkan guru pada tingkatan kognitif mencipta atau C6 yang tepat adalah apakah A. Mengelompokkan bahan alam dari tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. B. Menyebutkan fungsi tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. C. Menjelaskan sifat tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. D. Membedakan sifat tanaman pandan dengan tanaman suji untuk produk karya seni rupa. E. Membuat produk karya seni rupa dari tanaman pandan. Ya, jadi di sini kita diminta untuk menentukan IPK ya. IPK. Tapi ditentukan level kognitifnya, yaitu C6. C6. Ya, kalau C6 Membuat mencipta, produk ya. ya Membuat berarti produk. teman-teman Membuat. tinggal cek KKO-nya ya. Iya, membuat. Kecuali kalau misalnya ada KKO yang sama dan ternyata itu berada di level yang sama, nah itu bisa teman-teman cek lagi di sini di materinya, apakah sesuai dengan materi KD-nya. Tapi kalau di sini sudah jelas ya yang C6 membuat. Jadi teman-teman pasti sudah hafal semua, mulai dari C1, C2, C3, C4, C5, C6. Kalau C1 itu apa Bapak Ibu? Memahami. Kalau C2? Menyebutkan. Kalau C2 apa? Memahami. Jelaskan. Jadi C1 ini levelnya hanya pengetahuan ya. Pengetahuan. Ingat. Atau ingatan. Ya, ingatan. Nah, C2 memahami. Ya, ini pemahaman. Ya, yang C2 itu pemahaman Bapak Ibu. Nah, kalau ini penerapan atau menerapkan. Kalau ini analisis. Kalau C5 evaluasi. Ya, mengevaluasi atau menilai. Mencipta. Ya, kalau ini mencipta atau mengkreasi gitu. Mengkreasi. Ya, bisa beda-beda kata-katanya tapi intinya sama. Ada yang menggunakan mencipta, ada yang mengkreasi. Kalau di sini mengevaluasi atau menilai. Nah, nanti teman-teman bisa kembangkan ke melihat jenis-jenis KKO-nya seperti apa. Kalau C1 apa saja KKO-nya. Meskipun seperti yang saya sampaikan tadi, kadang di daftar KKO itu ada kata kerja yang bisa masuk di beberapa level. Misalnya menulis. Kalau misalnya teman-teman perhatikan kata menulis, nah itu bisa masuk di beberapa level. Kalau menulis sederhana, ya itu bisa saja digolongkan C1. Jadi seperti itu ya. Jadi KKO-nya harus diperhatikan. Ini taksonomi Bloom yang sudah disempurnakan oleh Anderson ya. Kalau yang sebelumnya urutannya di sini beda. Ya. Kalau yang sebelumnya itu analisis, sintesis, evaluasi. Tapi yang dipakai sekarang yang ini. Oke. Ya, jadi jawabannya ini tadi E. Lanjut. Ada sebuah RPP tertulis indikator kompetensi menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras. Maka tujuan pembelajaran yang tepat adalah, nah ya ini kita menentukan tujuan pembelajaran. Menurut teman-teman yang paling tepat yang mana? Dengan memperhatikan keterwakilan unsur A, B, C, D. Kalau yang A bagaimana teman-teman? Setelah melaksanakan proses pembelajaran melalui praktik, siswa dapat menjelaskan
kondisi sistem operasi. Kira-kira kurangnya yang A ini apanya yang tidak ada? Ya, ini? kurang D. D. Tidak ada. Degree. Oh, Jadi ini yang A minus di degree ya. Degree. D. Tidak ada D-nya. Kalau yang B, melaksanakan proses pembelajaran, kali informasi ya, ini ada condition-nya, kemudian ini ada A-nya, ini ada behavior-nya, kemudian ini Degree. secara benar adalah degree-nya. Degree. D. Kalau yang C, panas toh. kalau yang C kira-kira apanya yang kurang, Bapak? Siswa dapat menjelaskan Siswa. Kondisi. ya Kondisi. minus di Kondisi. condition ya. Ya, jadi A-nya ada, kemudian Dan perilakunya behaviornya ada, kemudian degree-nya ada, tapi tidak ada condition. Kondisinya Kalau ada. yang D menjelaskan berarti ini perilakunya, behavior-nya, Behavior. kemudian tanpa melihat catatan, nah ini bisa masuk degree. Degree. Apanya yang tidak ada? Tidak Siswanya ada. ada. Ya, Audience. tidak ada audiensnya. Kemudian tidak ada condition. Dalam melaksanakan proses pembelajaran, ya, kalau yang E, Kondisi ada. ini condition ada, Behavior ada. ini tidak ada, tidak ada audiens, Degree ada. Audiensnya ada. audiensnya tidak ada. Oke, jadi jelas ya. Yang benar yang B.